Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Salihah. Pada video ini akan mempresentasikan artikel yang terkait dengan topik Conversion Processes and Controls. Masuk kepada artikel pertama, yaitu dengan judul How do Startups Manage External Resources in Innovation Ecosystems? A Resource Perspectives of Startups Life Cycle. Artikel ini ditulis oleh Marcon dari Beiro dan diterbitkan pada tahun 2021. Membahas latar belakang terlebih dahulu, startup memainkan peran kunci dalam memperkenalkan teknologi di pasar, terutama karena mereka sering bertanggung jawab atas pengembangan inovasi radikal yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Secara global, dari 2017 hingga 2019, startup menghasilkan nilai ekonomi 2,8 triliun dolar. Namun, seperti perusahaan inovatif lainnya, perusahaan startup tidak dapat mengembangkan inovasi secara terpisah karena proses inovasi yang kompleks dan tidak linear. Sebagai usaha teknologi yang baru lahir, startup sangat beruntung pada aktor eksternal untuk meningkatkan kemampuan inovasi mereka. Ukuran dan keterbatasan sumber daya startup yang membuat mereka lebih rentan untuk membentuk ikatan yang kuat dengan aktor yang berbeda, yang membantu mereka mengatasi kekurangan internal dan menciptakan nilai bersama. Oleh karena itu, startup membangun ekosistem inovasi, atau disingkat IE, yang memperluas batasan mereka. IE ini menyediakan sumber daya yang membantu startup berinovasi dan berhasil menjangkau pasar. Secara konseptual, IE mengacu pada lingkungan bisnis di mana aktor di bawah jaringan sosial multilayer berinteraksi untuk menciptakan nilai bersama bagi inovasi aktor atau populasi aktor. Konsep IE membantu untuk memahami bagaimana aktor eksternal mempengaruhi penciptaan nilai. IE dapat mengurangi kemungkinan kesalahan, meningkatkan keberhasilan pengembangan produk, dan mengurangi waktu ke pasar. Konsep IE ini secara intrinsik terkait dengan startup karena konfigurasi teknologi tinggi dan pengaturan yang tidak stabil membutuhkan aktor yang mendukung model bisnisnya atau BM. Dukungan tersebut ditemukan di IE yang merangkul universitas, inkubator, akselerator, dan aktor lainnya. Artinya, IE memungkinkan potensi penuh startup untuk berinovasi. Secara khusus, perusahaan startup manufaktur berurusan dengan solusi kompleks yang membutuhkan pengetahuan interdisipliner dan penambahan nilai sistemik, yang biasanya ditemukan di IE. Oleh karena itu, kesuksesan sebuah startup sangat bergantung pada pengembangan hubungan penciptaan nilai yang bermanfaat dengan para pelaku dari ekosistem dan pengelolaan internal sumber daya ekosistem. Ini sangat penting dalam lingkungan di mana menciptakan usaha kewirausahaan berisiko dan di mana eksternalitas sebagian besar mengganggu keberhasilan inovasi. Dalam IE, startup harus mempertimbangkan sumber daya eksternal sebagai sumber daya yang dapat dan harus dikelola. Dengan demikian, dikelilingi oleh atmosfer pemompa inovasi yang dipenuhi oleh aktor-aktor berkualitas tidak serta-merta menghasilkan keunggulan kompetitif. Artinya, kemampuan startup untuk mengelola sumber daya IE dan mengatur dinamika tersebut menentukan kemampuan mereka untuk memperoleh nilai dari IE. Penelitian ini bertujuan untuk membahas startup manufaktur di IE dan dinamika sumber daya mereka untuk menjelaskan bagaimana IE dapat membantu startup mengatasi kendala sumber daya internal. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk menggambarkan aktor dan sumber daya yang biasanya tersedia di IE dan menganalisis bagaimana startup mengelola sumber daya IE tersebut selama fase siklus hidup mereka. Pada akhirnya, menjelaskan kemampuan yang diperoleh dari setiap sumber daya fase siklus hidup di bawah perspektif teori manajemen sumber daya. Penelitian dilakukan dengan studi kasus pada 10 sektor startup manufaktur di Brazil. Peneliti memilih kasus dari setiap fase siklus hidup untuk menggabungkan kasus retrospektif dan waktu nyata. Diperkirakan bahwa fase siklus hidup startup dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan latar belakang teoritis dan memeriksa apakah mereka setuju. Kasus yang dipilih berasal dari sektor manufaktur yang berbeda untuk memastikan bahwa hasilnya tidak terbatas pada sektor industri tertentu. Peneliti mengadopsi pendekatan sampling teoritis untuk memilih kasus, dan dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan CEO dan pendiri startup. Analisis data menjalani 3 langkah, yaitu yang pertama pra-analisis, yang kedua analisis isi, dan yang ketiga perlakuan dan interpretasi data. Temuan peneliti yaitu mencerminkan pengakuan bahwa ekosistem inovasi atau IE sangat penting untuk inovasi startup karena dinamika pertukaran sumber daya atau resource. Bagi startup, mengandalkan sumber daya pelaku ekosistem seringkali merupakan keputusan strategis karena mereka lebih memilih untuk fokus pada sumber daya yang terkait dengan bisnis inti mereka.
Fase penciptaan adalah ketika startup memikirkan solusi yang akan dikembangkan. Kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa startup membutuhkan sumber daya keuangan untuk mendanai kegiatan R&D awal dan menyusun bisnis dalam fase pembuatan. Pada saat yang sama, sumber daya manusia dibundel untuk melatih staf dan menyerap tenaga magang dan peserta pelatihan yang tersedia. Mengingat strukturnya yang baru lahir, sumber daya fisik dari inkubator sangat penting untuk startup. Selain itu, ditemukan bahwa startup menggabungkan sumber daya organisasi dari inkubator, konsultan dan mentor, dan asosiasi bisnis untuk membuat ide bisnis model dan menyerap pengetahuan bisnis dan manajemen. Sumber daya inovasi digabungkan untuk mendukung R&D dengan memberikan wawasan tentang desain, bahan, dan lainnya untuk menentukan persyaratan produk. Sumber daya sosial digabungkan dari universitas, inkubator, konsultan, dan mentor, asosiasi bisnis, pemerintah, dan regulator untuk mengembangkan jaringan aktor mereka dan memperluas IE mereka. Pada fase ini, startup fokus pada inovasi bundling dan sumber daya sosial untuk menghasilkan ide, merancang produk, dan mengembangkan jaringan pemangku kepentingan. Fase selanjutnya, yaitu fase pengembangan, membahas tahap ketika startup biasanya masih dalam inkubasi, membuat prototipe produk, dan mengembangkan bisnis model yang lebih solid. Oleh karena itu, startup menggabungkan sumber daya keuangan dari akselerator, investor, dan lembaga pendanaan untuk mendanai proses R&D mereka. Sumber daya manusia dibundal dari inkubator, konsultan, dan mentor dan akselerator untuk melatih staf dan mengembangkan keterampilan bisnis. Sumber daya fisik dari inkubator dibundal untuk mempersiapkan struktur manufaktur startup dan melalui ketersediaan fasilitas. Yang penting, dalam fase ini, startup berfokus pada pengembangan prototipe untuk mencapai versi final produk untuk pasar. Dapat dicirikan bahwa fase pengembangan ini sebagai fase di antara di mana startup berinteraksi dengan pelaku pasar dan non-pasar untuk mengembangkan model bisnis dan produk mereka. Selanjutnya yaitu fase pasar yang merupakan saat startup secara efektif menjangkau pasar dengan produk yang tervalidasi. Pada fase ini, startup fokus pada membangun portofolio pelanggan yang luas dan memperluas usaha di bawah bisnis model yang ditentukan pada fase sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, untuk sumber daya fisik, pada fase ini muncul komplementer sebagai aktor yang memberikan nilai tambah pada inovasi dengan menjual kembali dan memberikan dukungan pemeliharaan untuk inovasi tersebut. Sedangkan kompetitor dan startup lainnya berbagi sumber daya fisik seperti mesin dan peralatan. Yang berbeda dengan fase-fase sebelumnya, sumber daya keuangan pada fase pasar terkait dengan pembentukan aliran pendapatan dari pelanggan dan komplementer, serta pendanaan perluasan infrastruktur dari lembaga pendanaan. Startup juga menggabungkan sumber daya keuangan dari akselerator untuk meningkatkan skala bisnis. Pada fase ini, startup menggabungkan sumber daya organisasi dari konsultan dan asosiasi bisnis untuk penyempurnaan dan peningkatan bisnis model dan memperoleh pengetahuan bisnis dan manajemen. Sumber daya inovasi pada fase pasar juga berbeda dengan fase sebelumnya. Di fase sebelumnya, startup menggabungkan sumber daya inovasi untuk mengembangkan solusi baru dan menentukan kebutuhan produk, sedangkan di fase pasar, sumber daya digabungkan untuk menyempurnakan solusi dan memperluas portofolio produk dan layanan. Untuk itu, startup menggabungkan sumber daya terutama dari pemasok dan pelanggan. Pada fase ini, pelanggan memberikan wawasan produk tambahan berdasarkan pengujian dan feedback yang tersebar luas. Demikian pula karena kontak dekat mereka dengan pelanggan, pelengkap juga memberikan umpan balik yang konstan mengenai inovasi. Akhirnya, sumber daya sosial hadir secara luas di fase pasar startup, karena startup fokus mengembangkan jaringan mereka dengan pelaku pasar, meskipun mereka masih menggabungkan sumber daya sosial dari pelaku non-pasar. Pada fase ini, startup secara dominan menyusun sumber daya dari pelaku berorientasi pasar berdasarkan fokus mereka untuk mengambil keuntungan dari strategi eksploitasi mereka. Secara umum, peneliti menemukan bahwa sumber daya sosial sangat penting dalam semua fase siklus hidup. Sedangkan secara khusus, pada fase awal, startup juga membutuhkan sumber daya inovasi, dan saat mereka matang, mereka mulai membutuhkan sumber daya organisasi. Temuan ini menunjukkan bahwa ekosistem inovasi atau IE memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya untuk startup dan bahwa sumber daya aktor IE memungkinkan realisasi potensi inovasi dengan membantu startup mengatasi liabilitas kebaruan dan liabilitas kekecilan. Temuan ini menjelaskan bagaimana aktor IE menyediakan sumber daya yang membantu startup memperoleh pengetahuan seperti sumber daya organisasi, sosial, dan inovasi untuk mengatasi liabilitas kebaruan mereka dan dengan cepat mengembangkan kematangan organisasi. Selain itu, IE fisik, sosial, keuangan, dan SDM membantu startup melampaui liabilitas kecil dengan menyediakan akses ke pendanaan, struktur fisik,
personal terampil, dan jaringan. Terdapat batasan penelitian, yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan di Brazil yang merupakan negara berkembang. Yang kedua, penelitian terbatas pada kasus startup manufaktur. Maka, sehubungan dengan batasan penelitian tersebut, riset selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana manufaktur versus layanan atau startup software mengelola kelangkaan sumber daya internal dan ketersediaan sumber daya eksternal di aktor IE. Ini dapat memberikan wawasan tentang apakah startup pelayanan dan software menggunakan aktor eksternal kurang atau lebih dari startup manufaktur ketika mereka kekurangan sumber daya internal, atau jika mereka lebih cenderung mengembangkan sumber daya secara internal. Artikel selanjutnya berjudul The Use of Information Systems to Support the Management of Reverse Logistic Processes. Artikel ini ditulis oleh Staros Kapatic dan diterbitkan pada tahun 2021. Masuk kepada latar belakang, ekspansi progresif perusahaan ke pasar internasional dan global membutuhkan peningkatan aktivitas di bidang penerapan solusi logistik reverse dalam operasi mereka. Kebijakan menerima pengembalian dan kemungkinan pemrosesannya di perusahaan menjadi semakin penting karena persaingan pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Pada saat yang sama, kegiatan yang terkait dengan pengelolaan proses logistik reverse, terutama yang dilakukan di bintang rantai pasokan atau supply chain, sangat rumit sehingga memerlukan dukungan tambahan. Solusi di bidang ini terutama menyangkut penggunaan sistem informasi yang tersedia dalam bentuk solusi TI. Oleh karena itu, sistem teknologi informasi merupakan elemen penting yang secara signifikan meningkatkan pengelolaan proses logistik reverse di perusahaan rantai pasokan. Reverse logistik didefinisikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran bahan baku, persediaan dalam proses, barang jadi, dan informasi terkait yang efisien dan hemat biaya dari titik konsumsi ke titik asal dengan tujuan untuk mendapatkan kembali nilai atau pembuangan yang tepat. Pada dasarnya, penerapan logistik reverse berkonsentrasi pada operasi konvensional di bidang logistik, seperti antara lain transportasi, pergudangan, atau manajemen stok. Namun, operasi ini lebih lanjut dilengkapi dengan proses khusus, terkait dengan pengumpulan pengendalian, dan pemilihan pengembalian, dan membuat keputusan tentang pembuangan lebih lanjut. Semua proses logistik reverse didasarkan pada formula manajemen strategis dan operasional. Pada dasarnya, efektivitas manajemen proses logistik reverse terkait dengan tindakan pada tingkat strategis dan operasional. Karena tujuan manajemen tidak hanya pemulihan nilai, tetapi juga pembangkitan nilai. Oleh karena itu, semua tindakan dalam lingkup manajemen proses logistik reverse harus secara permanen tertanam ke dalam tindakan strategis dan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Supply Chain Management atau SCM didefinisikan sebagai filosofi integratif untuk mengelola aliran total saluran distribusi dari pemasok ke pengguna akhir. Oleh karena itu, termasuk di dalamnya kegiatan seperti sumber bahan, penjadwalan produksi, dan distribusi fisik didukung oleh arus informasi. Adopsi sistem TI yang diterapkan di sektor manufaktur, layanan, logistik, dan distribusi dan retail menghasilkan kinerja yang berakam dalam rantai pasokan. Terdapat beberapa sistem yang mendukung fungsi supply chain. Yang pertama, MRP atau Material Requirements Planning, dan MRP2 atau Manufacturing Resource Planning. MRP dan MRP2 ini populer di kalangan produksi usaha kecil dan menengah. Mereka terutama digunakan untuk perencanaan produksi dan mendukung keputusan dalam hal ini. Selanjutnya yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning, memberikan aliran informasi yang lebih baik dalam rantai pasokan dan integrasi dengan SCM. Ini adalah program aplikasi terintegrasi untuk organisasi bisnis, manajemen, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu SRM atau Supplier Relationship Management, yang merencanakan dan mengelola semua interaksi dengan organisasi pihak ketiga yang memasok barang dan atau jasa ke rantai pasokan untuk memaksimalkan nilai interaksi tersebut. Selanjutnya CRM atau Customer Relationship Management adalah pendekatan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan saat ini dan masa depan. Selanjutnya itu WMS atau Warehouse Management System yang sebagian besar digunakan di gudang rantai pasokan untuk pengendalian persediaan. Sistem selanjutnya itu RFID atau Radio Frequency Identification yang merupakan suatu teknologi yang meningkatkan ketertelusuran pesanan, suku cadang, dan produk dalam rantai pasokan. Sistem selanjutnya itu EDI atau Electronic Data Interchange, yang merupakan suatu sistem memungkinkan transfer informasi secara luas antara pemasok dan pelanggan dalam rantai pasokan. Sistem selanjutnya itu ada barcode, baik satu atau dua dimensi yang digunakan untuk memastikan penelusuran produk, suku cadangan, dan lainnya. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi tantangan utama dan pengembangan penggunaan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan proses logistik terbalik yang ada dalam rantai pasokan.
Yang kedua, menilai tingkat penggunaan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan proses logistik reverse atau terbalik di perusahaan. Yang ketiga, untuk menentukan manfaat dan hambatan utama untuk dukungan sistem teknologi informasi dalam pengelolaan proses logistik reverse. Penelitian dilakukan dengan survei pada 327 perusahaan di Polandia pada kuartal pertama tahun 2019. Survei dilakukan dalam bentuk wawancara telepon dengan pertanyaan kuesioner. Sampel ditentukan berdasarkan perhitungan statistik, metode representatif dengan estimasi fraksi. Dalam skema simple random sampling digunakan dan stratified sampling dengan alokasi proporsional. Hasil penelitian, hampir semua perusahaan yang disurvei terlibat dalam produksi barang, yang berarti bahwa pengembalian dalam proses logistik reverse sebagian besar berasal dari produksi in-house. Tiap entitas juga bertindak sebagai perantara dalam proses penjualan produk sebagai grosir atau pengecer. Perusahaan manufaktur terlibat langsung dalam proses logistik reverse. Mengelola pengembalian dalam proses logistik reverse memerlukan efisiensi saat itu terjadi. Itulah mengapa sangat penting untuk mendukung proses ini dengan teknologi informasi. Analisis literatur menunjukkan bahwa solusi semacam itu praktis dan umum di antara perusahaan dengan berbagai ukuran. Barcode satu dimensi dan dua dimensi merupakan salah satu teknologi yang murah untuk informasi produk yang digunakan dalam proses pengembalian, untuk pelancakan inventaris dan paket, serta untuk menemukan dan melacak pengiriman. Karena rasio harga kualitas, pengguna barcode biasanya adalah perusahaan kecil. Selain itu, kode yang digunakan selama ini rentan terhadap kerusakan dan pembacaan otomatis yang secara signifikan dapat mempersulit pengelolaan proses pengembalian. Di sisi lain, sistem kode meningkatkan keamanan operasional sistem WMS, yaitu sistem manajemen ruang gudang. Secara bersamaan, perusahaan terkecil yang paling sering dalam proses optimasi return juga menggunakan Computerized Return Tracking System atau CRTS dan Electronic Data Interchange atau EDI. Usaha kecil lebih cenderung menggunakan chip dan operator teknologi RFID, memungkinkan pembacaan data otomatis dan produk pengembalian yang rusak. Paling sering, solusi TI yang kompleks digunakan oleh entitas menengah yang terutama menggunakan sistem MRP2, ERP, SCM, dan CRM dalam manajemen optimal proses logistik reverse. Perusahaan besar sering menggunakan chip dan pembawa teknologi RFID yang memungkinkan pembacaan data otomatis dan produk yang rusak tunduk pada proses logistik reverse. Sistem ini paling sering digunakan bersama dengan perencanaan kebutuhan material dan sistem manajemen gudang. Secara bersamaan, dalam pengelolaan proses logistik reverse dan indikasi sistem identifikasi pengembalian, juga penting untuk memisahkan area untuk mengelola produk dan dikembalikan. Paling sering, perusahaan yang secara mandiri melakukan semua jenis kegiatan manajemen proses reverse secara signifikan lebih sering menggunakan sistem barcode. Jika perusahaan menerima pengembalian dan mengalokasikannya untuk sumbangan, mereka sering menggunakan sistem pelacakan pengembalian terkomputerisasi serta sistem RFID. Selain itu, ditemukan bahwa waktu pendaftaran produk yang dikembalikan berlangsung lebih dari 1 hari hingga kurang dari 1 minggu. Dalam hal pengembalian kurang dari 1 hari, dukungan paling signifikan diberikan oleh sistem TI canggih seperti MRP dan WMS, yang digunakan dalam perencanaan pasokan dan penyimpanan produk. Dalam hal periode pendaftaran yang lebih panjang, teknologi sederhana seperti barcode dan chip sering dilibatkan dalam proses ini. Namun, EDI adalah sistem yang paling umum. Penggunaan sistem TI dikaitkan dengan manfaat dan hambatan khusus yang dihadapi oleh perusahaan. Investigasi manfaat perusahaan dari manajemen proses, manajemen logistik yang didukung dengan solusi TI mengarah pada temuan bahwa perusahaan di Polandia diuntungkan dalam semua masalah dengan lebih dari rata-rata. Kesimpulan ini menarik karena biasanya perusahaan tidak selalu diuntungkan dengan solusi informasi yang dijanjikan. Dalam hal ini, peningkatnya benar-benar pada tingkat tinggi dan itu berarti bahwa perusahaan secara keseluruhan puas dengan solusi teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan proses logistik reverse. Mengenai manfaatnya, perlu disebutkan bahwa kualitas informasi yang lebih baik, kuantitas informasi yang lebih baik, peningkatan koordinasi manajemen pengembalian, dan dukungan keputusan manajemen proses logistik reverse adalah yang teratas dalam daftar. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti 2 pencapaian penting perusahaan. Yang pertama, mereka menggunakan proses logistik terbalik untuk memperkaya kinerja operasional mereka dan meningkatkan posisi kompetitif. Dan yang kedua, mereka menggunakan solusi teknologi informasi yang berbeda dengan hasil positif untuk mendukung pengelolaan proses logistik terbalik. Mengenai kegiatan rantai pasokan, arus informasi mungkin dianggap sebagai yang paling penting. Tanpa pertukaran informasi yang efisien dan efektif, semua kegiatan logistik akan berjalan dengan tidak baik.
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa perbaikan yang diperlukan dalam bidang dukungan sistem informasi untuk supply chain, terutama untuk manajemen proses logistik terbalik, seperti misalnya alat yang lebih baik untuk melacak pengembalian atau solusi sistem yang lebih baik serta lebih murah untuk mikro, UMKM yang tidak mampu membeli sistem yang mahal ini. Penelitian dilakukan di negara Polandia yang lebih kompetitif menggunakan sistem informasi modern. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan penyesuaian untuk negara berkembang yang kemungkinan tingkat penggunaan teknologi sistem informasinya akan berbeda, serta melihat pengaruh kondisi seperti itu terhadap praktik penggunaan sistem informasi untuk reverse logistik di negara tersebut. Baiklah, sekian presentasi dalam video ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.